Oke guys, kembali lagi dengan saya Farel di Mari. Ya, kayak siaran ya gue ya openingnya. Oke, kembali lagi di program TAD Tanya Aja Dulu. Ya benar banget, happy anniversary untuk kita semua ya. Enggak. Oh bukan kita semua ya. Jadi happy anniversary nanti berarti pokoknya kita akan merayakan anniversary COVID-19 yang bentar lagi akan merayakan anniversary Di Indonesia ya? Di Indonesia ke 2 tahun. Iya 2 tahun. Karena masuknya itu per tanggal 2 Maret 2020 guys. Sekarang ini kita syuting tanggal 22 Februari. Berarti bentar lagi ke 2 tahun. Nah, siapkan kado terbaik kalian. Video ini tayang di tanggal 24 ya? Tanggal 24-an. 24. Ya, pokoknya kalau misalkan kalian yang nonton mungkin nanti tanggal 2 Maret, ya udah ulang tahun berarti. Oke, apa? Gimana dong? Selama 2 tahun ini gua harus bukan harus ini ya. Jadi selama setahun dulu deh. Selama setahun itu gua harus menyesuaikan hal-hal yang bahkan gue jarang melakukan gitu ya di pada biasanya gitu ya. Tapi pas pada saat ada COVID-19 ini gue menemukan hal-hal baru yang memang harus dilakukan terutama dan memang harus dilaksanakan dengan baik gitu. Contohnya? Kemana-mana dulu tuh gue kalau misalkan naik motor tuh gue nggak pernah pakai masker dulu pada saat belum helm pakai helm pakai tetap pakai helm kan jadinya tetap pakai helm dan jangan lupa logonya SNI guys. Iya benar sih. Itu adalah kayak sekarang tuh kalau gue kemana-mana pada saat di pandemi ini memang kita mengharuskan untuk memakai masker, tapi kita sekarang lagi enggak karena kita sudah melakukan vaksin booster, terus antigennya udah, capek disodok mulu. Disuntik mulu, capek ya. Ya tapi udahlah. emang harusnya begitu kan. Betul. Tapi gue jadi pembahasan kita jadi kayak kilas balik gitu. Kilas balik COVID ke belakang ya. Dari kasus pertama terkonfirmasi yang di Depok itu tanggal 2 Maret 2020 yang diumumkan. Sampai sekarang itu banyak perubahan sih yang ya gue lihat lah. Tapi asik sih perubahannya. Perubahannya kayak ya tadi yang lo bilang pakai masker. Asik. Terus kalau mau makan sekarang cuci tangan dulu. Betul banget. Harus. Iya di kafe, restoran atau tempat makan sekarang semuanya setidaknya tuh minimal ada wastafel gitu, ada cuci tangan untuk yang mengalir. Iya betul banget. Itu kayak kebiasaan yang memang harus kita lakukan pada saat ini. Ya? Sebenarnya emang PHBS tuh udah harus dilakukan, tapi benar-benar. Ya kan kadang kalau misalkan teman-teman mungkin ada yang sering kelupaan gitu kan. Kalau biasanya kan kalau misalkan tidak ada pandemi kan udah makan aja karena lapar gitu ya. Cuman karena ada pandemi hikmahnya kita bisa sering-sering cuci tangan. Lebih bersih lah ya. Hand sanitizer. Terus ada hand sanitizer yang udah food grade. Jadi kalau misalkan nggak ada kebutuhan cuci tangan nggak ada, ya udah pakai hand sanitizer semprot yang food grade. Udah bisa langsung makan. Sama ini yang lucu tuh gue inget ketika awal-awal pandemi itu kan masker tuh heboh, ya kan? Bener. Masker di mana-mana sampai harganya orang nyari yang nyari sampai yang KN95 tuh, waduh harganya mahal banget iya benar. Sampai ada salah satu APD yang face shield, tau kan? Yang modelnya kayak helm half face gitu. Itu gue sering banget. Kalau di Jakarta ya, di Jakarta kadang gue sering main ke Jakarta dan sekitarnya, itu masih banyak orang jadi pengganti helm. Orang nggak pakai helm tapi pakai face shield. Oh serius? Serius. Sampai sebegitunya ya. COVID-19 benar-benar mengubah hidup kita semua ya guys ya. Yang lucu gitu. Kan logikanya gini, kenapa nggak pakai helm aja? Helm kan ada visornya, ya kan? Sekalipun yang half face, dia udah nutupin sampai sini kan dagu. Ya. Kalaupun kita lagi riding, lagi bawa motor, itu kan angin nggak ke atas kan, harus ke bawah gitu ya. Nah, kenapa face shield yang dipakai? Jadi gini ya? Ini kan pasti goyang-goyang juga kan, karena ini bukan dari kaca gitu kan. Betul. Nah itu salah satu fenomena yang unik yang gue lihat selama pandemi. Bahkan bisa pakai half face terus kalau misalnya itu tambah masker lagi kan bisa ya. Iya benar. Cuman ini kalau pakai
face shield baru denger gua nih yang naik motor kan. baru denger gua, baru denger. Lu baru denger, gue lihat langsung sering banget. Jadi kayak entah ibu-ibu atau bapak gitu. Semua kalangan, baik yang muda maupun yang udah dewasa. Pakai. Gue sambil ngomong. Karena sambil mikir ini orang sebenarnya kan bisa aja pakai helm Hafiz ya. Untuk melindungi dia, tapi ya udah. Oke, after pandemi ini menurut lu Bang? Saya bagus kan? Bahasanya bagus loh. Oke, after pandemi ini nih, kita doakan aja semoga kan COVID-19 ini segera menghilang. Nah, dengan adanya pelaksanaan vaksin booster, booster yang belum bisa vaksin 1, vaksin 2, itu segera mungkin, karena mungkin kan kalau vaksin itu harus sehat ya. Harus sehat. Semoga teman-teman yang lagi nonton sehat, keluarganya sehat, teman-temannya sehat, sehingga bisa melakukan vaksin 1, vaksin 2 sampai booster yang terakhir. Betul, dan kita bisa berjalan lagi seperti manusia normal pada umumnya. Nah, tapi sebenarnya ini yang mau kita bahas after pandemi ini. Semisal sudah tidak ada pandemi lagi, apakah kebiasaan yang kita sudah lakukan di saat pandemi akan terbawa? Masih sih kalau pasti gua. Ya. Nah, pasti salah ya. satunya tuh mungkin teman-teman perhatiin deh, kayak penggunaan masker. Masker itu menjadi salah satu kebutuhan sekarang, sebuah lifestyle. Oke. Ya kan? Dulu paling kayak masker medis yang kotak itu, yang warna hijau, warna hijau atau warna biru. Udah kan masker hanya sebatas itu, atau masker kain atau buff kan nggak boleh ya. Kalau hanya buff aja tanpa dilapisi dalamnya. Sama kayak dulu yang pertama kali ngetren itu masker model scuba. Ya kan? Bahkan sampai ada gambar-gambarnya kan. Iya. Logo-logo ini ya, itu pokoknya lah. Logo sepak bola, klub sepak bola segala macam. Tapi itu kan karena efektivitas untuk menahan partikel-partikel kecil hanya 60%, akhirnya tidak diperbolehkan kecuali dilapis lagi. Jadi lalu pakai masker medis, terus pakai yang scuba itu nggak jadi masalah. Nah, sekarang udah banyak, apalagi yang modelnya dakbil. Iya. Nah itu idaman banget ya. Mau laki-laki mau perempuan, apalagi kalau laki-laki biasanya warna hitam. Betul. Kalau perempuan warna putih. Wah itu favorit banget. Jadi sekarang tuh masker bukan hanya sekedar alat pelindung diri. Oke. Tapi lebih kepada gaya hidupnya juga, lifestyle. Ya kan? Lu perhatiin deh. Sekarang masker itu baik yang jualan di pinggir jalan ataupun di toko online, itu beragam modelnya. Sangat. Iya. Banyak. Bahkan yang medis pun sekarang ada motifnya, entah itu motif batik, motif apa. Bunga-bunga. Bener. Lu gimana sendiri? Pasti merubah lifestyle, gaya hidup, terutama benar masker. Terus ya paling dominan sih itu sih masker, sama lebih aware sama terhadap diri kita aja sih, lebih ke bawah aja, kayak misalkan ya kayak tadi dibilang makan setiap hari cuci tangan, gimana-mana harus cuci tangan, ketemu wastafel aja cuci tangan gitu kan. Nah mungkin nanti pada saat udah tidak pandemi lagi mungkin itu akan terbawa, tapi gimana kitanya menyesuaikan pada saat pandemi ini sih, kitanya menyesuaikan enggak atau iya gitu loh. Kalau misalkan kita memang sudah membiasakan diri pada saat pandemi ini kayak setiap hari pakai masker, cuci tangan, pasti kebawa sih, pasti kebawa, nggak mungkin enggak. Apalagi untuk masalah perihal masker ini banyak konten-konten creator, orang-orang tuh yang fashion itu biasanya mencocok-cocokkan tuh, misalkan pakai masker hitam tuh campurannya apa. Oh nah, iya. Itu tuh udah banyak banget gitu loh. Jadi kayak nggak perlu khawatir lagi kalau misalkan nggak cocok, atau misalkan mau nyari referensi baju, celana, segala macem, baju, pakaian lah pokoknya, pakaian kalian pakai terus tambah masker, itu banyak banget pilihannya. Bener. Dan tidak kemungkinan gitu loh. Dan jadi sebuah kebiasaan yang sebenarnya tuh kebutuhan dasar nggak sih, kayak misalkan cuci tangan sebelum makan. Iya kemudian kalau sekarang gue perhatiin kalau orang bersin atau batuk sekarang kan etikanya kan ditutup pakai lengan ya, bukan pakai tangan ya. Iya. Tapi pakai lengan kayak gini. Nah itu menjadi sebuah kebiasaan sekarang gue lihat. Jadi orang nggak sembarangan, enggak kan? Atau bersin kan? Oh, langsung aja gitu ya. Bener. Abis bersin buang ingusnya. Langsung buang gitu ya. Atau begini. Nah biasanya ada tuh kalau kolong-kolong meja tuh. Tapi sekarang udah banyak ya, sejauh mata gua memandang gitu ya. Itu udah hampir menghilang lah kayak gitu-gitu.
yang meper-meper segala macam, batuk pakai sekarang ditutupin sama lengan. Jadi ya bersyukur sih, setidaknya ada rasa syukurnya kalau gue lihat. Jadi ya pandemi itu kita nggak mau terus-terusan, tapi ya tadi after pandemi ya. After pandemi itu kita harus mengambil sesuatu yang positif. Betul. Karena masker itu selain apa ya, melindungi kita dari virus ya, yang kita nggak tahu nih di mana gitu kan. Kan bisa melindungi kita dari kuman atau bakteri, bahkan debu-debu ketika kita memang lagi di luar ruangan gitu. Nah itu yang ya gue lihat bersyukurlah dengan adanya pandemi kita sudah kembali sadar dengan gaya hidup yang bersih. Yes, jadi nggak sembarangan lagi. Bener. Mungkin yang dulunya sembarangan sekarang udah nggak bisa sembarangan kali ya. Gue punya cerita, Rel. Apa? Jadi dulu apa namanya, kalau ngopi di warkop gitu, ya ada salah satu warkop di suatu daerah, gue nggak mau nyebut namanya, yang namanya mie instan, ya masaknya tuh ajib banget, enak banget ya. Wah, coba lu bandingin sama lu masak sendiri. Kalah jauh. Itu enak banget, pakai telur, pakai cabai iris, sama sawi hijau. Waduh, makan tuh malam-malam tuh jam 2 malaman. Makan sambil ngopi, habis itu ngopi kan. Makan selesai, minum, set, kenyang dong? Kenyang. Santai dulu, duduk. Bayar? Belum bayar. Oh. Gak lama, dari belakang ini meja kompornya nih. Kompor, ya pokoknya alat-alat masak sama dan bahan masaknya. Iya. Di dindingnya nih. Ada korma jalan. Oh. mau enak tapi udah kemakan semua. Iya sih, benar. Nah, itu efek pandemi, setelah pandemi dan kesana gitu. Udah bersih ya sekarang. Bersih. Ya? Tapi emang lu pada saat pandemi itu sebelum pandemi. Oh, itu sebelum pandemi. Lu sebelum kesana. Pandemi. Tapi ya. Pas pandemi lu sudah pernah kesana lagi? Setelah pandemi mengunjungi. Oh, okay. Sempat mengunjungi cuma nggak yang makan gitu. Nah, jadi itu udah bersih, ya? lebih bersih. Oh iya benar. Jadi yang memang dulunya ya kita masa bodoh kan. Iya sih benar. Iya kan. Kayak apa namanya, kayak tukang pecel lele yang di pinggir jalan, pecel ayam gitu. Kan biasanya cuma disediain kobokan kan. Nah sekarang udah nyiapin wastafel kayak wastafel portable, ataupun kalau misalkan memang nggak ada, kita dikasih dua kobokan. Yang satu memang buat ngebasuh, yang satu lagi buat cuci, terus ada kayak jeruknya gitu. Nah sekarang kayak gitu. Berarti memang terbukti ya setelah pada saat pandemi ini kita jadi lebih aware terhadap lingkungan, terhadap makanan juga. Nah buat teman-teman nih, kira-kira apa sih yang merubah gaya hidup kalian, lifestyle kalian pada saat pandemi ini? Dan mungkin gak sih lifestyle kalian pada saat pandemi itu akan kebawa pada saat nanti pandemi setelah berakhir gitu? Tulis di kolom komentar. Betul banget. Tapi pokoknya kalau gue sih itu aja sih bang, masker tuh yang pasti akan teringat terus gitu. Kayak pasti kemana-mana. Bahkan kadang gue aja nih ya, kalau misalkan berangkat pada saat pandemi itu, kadang kalau misalkan gue lupa pakai masker tuh, tapi kerasa gitu loh, kerasa depan rumah. Oh iya masker gue balik lagi pakai. Tapi nggak tahu nih kalau after pandemi apakah tetap mempertahankan itu atau tidak gitu. Gue orang yang paling males pakai masker gitu. Paling males pakai masker, kayak apa namanya, nggak enak, nggak nyaman gitu. Sama ya kan. Nah pas mulai pandemi itu oke lah beli yang medis yang biasa, masker yang biasa udah. Nah tapi sekarang setelah setahun pandemi, gue tuh baru tertarik tuh, nyoba masker ini ya, beli masker yang ada modelnya. Asik. Iya, sampai nyobain masker yang keluaran dari suatu brand. Yang menurut gue tuh masker kan harganya sekian. Misalkan anggaplah 50.000 dapat satu box, ya kan? Ini gue beli 50.000 satu doang. Tapi lu cobain? Gue beli. Karena gue penasaran. Tapi pas ya jadi gaya hidup baliknya. Bener sih. Jadi kayak apa ya? Ya itu akan menjadi suatu yang banyak dipakai juga sih nantinya, ya nggak sih? Jadi kayak teman-teman tuh
suka pakai cari sneakers gitu kan. Banyak kan ada banyak brand sneakers, suka sneakers terus suka baju-baju gitu ya. Branded segala macem. Nah, kalau gua ngarahnya ke masker, hand sanitizer selalu sedia di tas. Terus masker cadangan tuh selalu ada sekarang. Jadi di setiap tas gua taruh. Tas gua, tas Ya, enggak. tas pribadi. Tas pribadi ya. Iya. Jadi kayak tas pribadi tuh misalnya kayak ada tas yang waist bag gitu, ransel itu setidaknya ada 5. Banyak ya. Iya. Terus lu jualin lagi? Enggak. Enggak. Tapi kalau perlu nggak apa-apa. Lebih sadar sih. Lebih sadar. Kita doakan aja nih semoga COVID-19 ini cepat-cepat benar-benar usai gitu ya teman-teman ya. Ya perkiraan tahun ini lah selesai. Amin ya robbal alamin. Semoga tidak ada perpanjangan virus-virus yang lain juga ya teman-teman semuanya ya. Amin. Kita benar-benar berdoa dan apa tuh? Gue pengen bebas gitu. Bebasnya kayak gue mau kemana-mana sekarang udah bebas harusnya. Iya. Ya kan. Bener. Kita mau jalan kemana udah nggak ada peraturan yang mengatur kita untuk wah kok keluar sini nggak boleh, kesini nggak boleh, harus pembatasan segala macam. Itu nggak nyaman aja sih. Jadi kayak dikurung ya gitu ya. Ya salah satu kan gitu. Dan yang tadi ada sisi positif lainnya yang gue perhatiin Rel. Yaitu di sekitar gue ya. Itu orang-orang yang kerja di kantor itu dirumahkan. Karena kantornya ditutup. Oh, jadi mereka bekerja di rumah. Bukan dirumahkan di PHK ya, tapi mereka kerjanya by remote. Jadi udah sekarang kantornya nggak ada. Nah, alhasil sebenarnya sama-sama menguntungkan sih, gitu. Oke. Karena karyawannya itu nggak perlu keluar rumah lagi untuk bekerja. Anggaplah sekarang kan kalau di Jabodetabek sendiri rata-rata kan rumah penduduk itu di Bekasi ya. Iya. Ya kan, Bekasi itu kan udah kayak terkonsentrasi untuk tempat tinggal Jakarta untuk bekerja. Oke. Ataupun ke daerah industri Karawang Cikarang itu. Nah, di daerah Jakarta udah banyak kantor-kantor yang tutup. Yang ada di gedung-gedung Jakarta itu tutup. Tapi, nah arti kan si perusahaan ini tidak mengeluarkan uang sewa kantor kan. Tapi uang sewa kantor itu dialihkan untuk tambahan insentif karyawan-karyawan yang kerja di rumah, baik itu internet atau segala macamnya. Jadi ya misalkan lu kerja di Jakarta nih, nggak ada kantornya, yang harusnya lu cuma dapet anggaplah cuma 4 juta ya, misalkan. Itu bisa ya naik setengahnya jadi 6 juta untuk insentif lu bekerja di rumah. Jadi diputarkan, dialihkan kepada insentifnya lah ya. Iya, untuk tambahan karyawan untuk beli internetnya segala macam. Dan buat gue sih itu menarik banget. Karena kita nggak perlu keluar rumah. Betul. Jalan jauh dulu, menempuh ya waktu setengah jam sampai 1 jam bahkan lebih ada. Udah di rumah aja, nggak mandi nggak masalah. Betul. Meeting sekarang udah ada video conference. Ya udah paling kita nyiapin internet aja, jaringan internet. Betul. Sama meja lah biar gak pegal meja sama kursi. Dan tenaga yang dikeluarkan juga nggak begitu banyak ya. Ya, dan waktu dengan keluarga pun lebih banyak. Bagi yang sudah punya istri ataupun suami bahkan anak, itu bisa lebih me time lah, quality time dengan keluarganya itu. Menarik tuh untuk dicoba. Menarik untuk dicoba tuh Bang. Tapi emang bener kantornya nggak ada? Iya, udah banyak yang tutup. Oh nggak ada kantornya? Jadi cuma alamat gedung aja. Jadi kayak misalkan, kan kalau kantor itu setahu gue ya, koreksi kalau gue salah, cuma numpang alamat doang. Karena kan kalau perusahaan itu perlu alamat, perlu tempat. Nah, paling misalkan kayak kan harus kirim-kirim surat, nah itu numpang alamatnya. Jadi orang yang memang berurusan sama surat menyurat itu nanti ngambil surat aja di tempat atau alamat yang dicantumkan. Kayak misalkan banyak ya misalkan kantor cabang banyak nih, kantor cabang A, kantor kota B, C dan sebagainya itu tutup. Jadi paling hanya ada pusat satu, misalkan 1, 2 yang memang terkonsentrasi aja.
Oke gitu teman-teman. Jadi pada saat pandemi ini kita harus menyesuaikan diri, dan nanti setelah pandemi kita harus menyesuaikan kembali, dan pasti ada kebiasaan-kebiasaan kita yang akan terbawa pada saat kita pandemi ini. Nah, buat teman-teman nih, kira-kira apa sih tadi tuh kebiasaan kalian di saat pandemi ini yang merubah lifestyle kalian? Terus misalkan dari kebiasaan kalian itu ada yang berubah atau tidak nih, misalkan. Nah, apa Bang? Ada kata-kata terakhir nggak Bang? Jangan lah, jangan. Nggak ada. Oh jangan ya. Nanti stop nih episode. Ayo buat teman-teman yang punya materi atau punya pembahasan itu boleh banget langsung komen di kolom komentar. Kalian di sana boleh bebas berpendapat, boleh menyampaikan materi, terus misalkan bahas ini itu boleh banget ya Bang ya. Boleh banget. Asal jangan yang macam-macam gitu ya. Karena kita juga pusing. Iya betul sekali. Nah, oke teman-teman jangan lupa kemana-mana. Kebiasaan siaran ya. Iya, jangan kemana-mana, tetap pantengin terus program TAD ya. Tanya aja dulu dari setiap apa? Setiap apa ya? Ini bukan siaran. Ya, gue lupa. Ayo pokoknya jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe, and bye-bye.